Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Nur Islam dengan nomor induk mahasiswa 8577892, prodi PGSD S1 Universitas Terbuka Kota Semarang, Pokjar Salur, Kota Pekalongan. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi kebutuhan tugas praktikum IPA di SD mengenai judul praktikum yaitu pencernaan manusia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui struktur sistem pencernaan manusia dengan menggunakan media bahan materi berupa ilustrasi gambar. Langsung saja kita akan mempraktekkan dan memaparkannya dalam video kali ini. Yang pertama adalah mulut, tempat makanan masuk gigi mengunyah makanan menjadi kecil. Air liur membantu melembutkan makanan. Lalu fungsi dari mulut tersebut untuk mengunyah serta menghaluskan makanan yang kita makan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan ini yaitu saluran yang mendorong makanan dari mulut menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Fungsinya yaitu untuk membawa makanan yang telah kita kunyah atau kita haluskan tadi dari mulut menuju ke lambung. Berikutnya yang ketiga yaitu lambung. Lambung, tempat makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan cairan lambung menjadi bubur makanan. Fungsi dari lambung untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Adapun jika makanan itu susah dicerna, maka itu akan dialihkan ke tempat lain atau mungkin memang tidak bisa dicerna dan itu akan langsung dibuang ke rektum atau anus. Berikutnya yang keempat, usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dan sebagainya ke dalam darah. Lalu fungsi daripada usus halus yaitu untuk menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan, baik itu dari karbohidrat, protein, dan lain-lain. Berikutnya yaitu yang kelima, usus besar adalah tempat penyerapan air dari sisa makanan. Sisa makanan kemudian dibentuk menjadi fases atau sebuah kotoran. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menyerap air, vitamin, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk fases itu sendiri. Lanjut, berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah rektum, yaitu tempat menyimpan sementara fases sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu fungsi dari rektum ini adalah untuk menyimpan fases sebelum dikeluarkan dalam bentuk tinja. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu anus. Anus ini berfungsi sebagai jalan keluar fases dalam bentuk kotoran atau tinja dari tubuh. Fungsinya dari fases ini adalah untuk mengeluarkan fases itu sendiri. Jadi dari awal rektum kita simpan, lalu yang terakhir kepada anus agar keluar dari anus kita, yaitu berupa kotoran tersebut. Jadi dari penjelasan tadi, dari urutan 1 hingga ke 7, dari mulut ke anus, kesimpulannya yaitu kita dapat disimpulkan makanan masuk dari mulut lalu berjalan melewati kerongkongan, ya, dari mulut ke kerongkongan, lalu melanjutkan ke arah lambung. Setelah itu makanan masuk ke usus halus, diambil gizinya, kemudian ke usus besar untuk diambil airnya. Sisa makanan tersebut disimpan di rektum. Rektum itu yang tempat untuk sebelum kita keluar ke anus dan akhirnya keluar lewat anus. Semua bagian ini bekerja bersama agar tubuh mendapat gizi, agar tubuh mendapatkan gizi dan sisa makanan bisa dibuang. Lalu untuk kita sering air minum, ya, air minum putih lain sebagainya itu juga sama keluar. Bedanya kalau kita minum terlalu banyak, buangnya juga ke anus, lain yaitu alat kelamin atau alat vital. Lalu yang terakhir yaitu
apa saja dari penjelasan tersebut tadi dan juga kesimpulan ini? Pertanyaannya, yaitu yang pertama, apa fungsi mulut dalam sistem pencernaan? Jawabannya adalah mulut berfungsi untuk mengunyah makanan dan mencampurkan dengan air, yaitu air liur, dengan makanan mudah ditelan. Yang kedua, di mana sari-sari makanan diserap oleh tubuh. Nah, di mana sari-sari makanan diserap oleh tubuh? Jawabannya adalah sari-sari makanan tersebut diserap di usus halus, lalu dimasukkan ke dalam darah. Yang pertanyaan ketiga, yaitu bagian terakhir dari sistem pencernaan adalah apa dan apa fungsinya? Jawabannya adalah bagian terakhir adalah anus. Fungsinya untuk mengeluarkan feses makanan feses dari tubuh. Jadi itu kena anus. Ya, dari anus itu untuk pengeluaran, rektum ada untuk menyimpan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Abdullah Nur Islam, Prodi FKIP PGSD S1 Universitas Terbuka Kota Semarang, Pokja Rosalut, Kota Pekalongan, nomor induk mahasiswa 8577892. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila video kali ini kurang pas ataupun kurang jelas dalam praktikum kali ini. Saya berharap agar dapat timbal balik atau pendapat agar video kali ini bisa berkembang lebih baik dan dapat menjadi suatu pembelajaran buat saya sendiri dan juga untuk anak murid didik kami agar menambah wawasan bagi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.